Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Munira Putri dengan NIM 4114-24030. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas C, ingin mempresentasikan materi mata kuliah agama dengan materinya yaitu Hukum Islam dan Masalah Kontemporer, Pajak, Fikih Lingkungan. Adapun dosen pengajar yaitu Profesor Dr. Novianti Jufri, SPDI MPDI. Selanjutnya mari kita bahas materi. Itu yang pertama, hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa yang berhak berwenang adalah Allah, bukan manusia. Hukum dalam Islam, yang pertama wajib, merupakan suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana orang yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Yang kedua, sunnah, orang yang melaksanakan berhak mendapat ganjaran atau pahala, namun tidak akan dosa bila ditinggalkan. Yang ketiga, makruh. Makruh secara bahasa artinya muhbihat, yang dibenci. Jumhur ulama mendefinisikan makruh sebagai larangan terhadap suatu perbuatan, namun larangan tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Artinya, orang yang meninggalkan larangan tersebut akan mendapat ganjaran berupa pahala. Sebaliknya, orang tersebut tidak akan mendapat apa-apa bila tidak meninggalkannya. Yang keempat, mubah. Hukum mubah memberikan pilihan bagi seseorang untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Bila dikerjakan, orang tersebut tidak dijanjikan ganjaran pahala, tetapi tidak pula dilarang dalam mengerjakannya. Yang kelima, haram. Secara terminologi, haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Orang yang melanggar mendapatkan dosa, sementara orang yang meninggalkannya dijanjikan pahala. Sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran berisi petunjuk hidup dan hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah atau hubungan sosial. Sebagai sumber hukum pertama, Al-Quran memberikan dasar-dasar hukum yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan penjelas dan pelengkap dari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Sunnah menguraikan lebih detail bagaimana suatu perintah Al-Quran dilaksanakan atau dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid atau ulama ahli yang memenuhi syarat untuk berijtihad pada suatu masa tentang suatu perkara hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Jika suatu masalah baru muncul setelah masa Nabi dan tidak ada teks yang jelas dalam Al-Quran atau hadis, ulama melakukan ijtihad, dan jika mereka mencapai kesepakatan, itu disebut ijma. Selanjutnya, qiyas. Qiyas adalah proses analogi, yaitu menyamakan suatu masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis dengan masalah yang sudah ada hukumnya berdasarkan alasan atau sebab yang sama. Qiyas digunakan untuk menjawab masalah-masalah kontemporer yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Selanjutnya, masalah kontemporer. Masalah kontemporer adalah isu atau persoalan yang terjadi di masa sekarang dan masih hangat diperbincangkan. Isu kontemporer dapat meliputi masalah, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Selanjutnya, pajak dalam perspektif hukum Islam. Pajak adalah kontribusi yang diwajibkan oleh pemerintah kepada warga negara untuk membiayai keperluan negara. Dalam hukum Islam, pajak dikenal dengan beberapa istilah yang mirip, namun konsepnya sedikit berbeda, seperti haraj, pajak tanah, jizyah, pajak untuk non-Islam, dan us, pajak hasil pertanian. Prinsip pajak dalam Islam. Pertama, keadilan. Pajak harus adil
tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. 2. Kemaslahatan. Pajak yang dipungut harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat umum, misalnya untuk membangun infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah yang memungut pajak wajib mengelola dan melaporkan secara transparan penggunaan dana tersebut. Kemudian pandangan ulama tentang pajak. Ulama memiliki pandangan yang bervariasi tentang pajak. Beberapa ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah memandang pajak sebagai hal yang boleh, asalkan negara memang memerlukan dana tambahan untuk kemaslahatan umat, dalam keadaan darurat atau ketika zakat tidak mencukupi. Pajak diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan. Perbedaan zakat dan pajak. Zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Al-Quran. Dalam hadis, dipungut dari umat Islam yang mampu dan digunakan khusus untuk 8 asnaf yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Kemudian pajak adalah ditetapkan oleh pemerintah, bersifat umum dan tidak terbatas pada kelompok penerima tertentu. Contoh kasus kontemporer: pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak pertambahan nilai atau PPN adalah jenis pajak yang sering menjadi perdebatan dalam konteks hukum Islam, terutama terkait apakah pajak tersebut menambah beban bagi umat atau tidak. Selanjutnya, fikih lingkungan dalam hukum Islam. Fikih lingkungan adalah cabang hukum Islam yang mengatur interaksi manusia dengan lingkungan, didasarkan pada prinsip menjaga alam sebagai amanah Allah SWT. Dalam Islam, lingkungan hidup dipandang sebagai ciptaan Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Prinsip fikih lingkungan yang pertama yaitu tauhid atau keimanan, yaitu menyadari bahwa alam adalah ciptaan Allah sehingga manusia wajib menjaga keseimbangannya. Yang kedua, khilafah atau kepemimpinan, yaitu manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk memelihara alam. Yang ketiga, maslahah atau kemaslahan umum, yaitu pemanfaatan lingkungan harus diarahkan untuk kebaikan dan tidak merusak keseimbangan alam. Yang keempat, la dirar wala dirar, tidak menimbulkan kerusakan, yaitu Islam melarang segala bentuk kerusakan dan pencemaran lingkungan yang merugikan makhluk lain. Kemudian dalil-dalil tentang lingkungan dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menanam pohon, kemudian pohon tersebut berbuah, maka semua makhluk yang memakan dari buah itu akan menjadi pahala baginya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian isu-isu kontemporer fikih lingkungan. Yang pertama, pencemaran lingkungan merupakan masalah besar di dunia modern, termasuk dalam konteks hukum Islam. Pencemaran udara, air, dan tanah dianggap sebagai kezaliman terhadap makhluk Allah dan generasi mendatang. Yang kedua, pemanasan global dan perubahan iklim. Tindakan yang merusak keseimbangan ekosistem dan mempercepat pemanasan global bisa dianggap haram dalam hukum Islam karena dampaknya yang merugikan kehidupan. Yang ketiga, pengelolaan sampah. Islam mengajarkan kebersihan dan mendorong pengelolaan sampah yang baik agar tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan. Contoh kasus kontemporer yaitu yang pertama, penggunaan plastik sekali pakai yang mencemari lautan. Kedua, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. 3. Kebijakan hijau oleh pemerintah yang sejalan dengan prinsip Islam tentang keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan. Hukum Islam secara tegas memberikan pedoman dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer, termasuk pajak dan lingkungan. Pajak dapat diterima dalam konteks Islam, asalkan memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Sementara itu, fikih lingkungan menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan alam sebagai
bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah bumi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya yang bertanya melalui Meet, yaitu pertanyaan pertama yaitu bagaimana sikap kita sebagai umat Islam dalam menghadapi modernisasi saat ini. Jawaban saya yaitu sebagai umat Islam dalam menghadapi modernisasi, sikap yang bijak adalah menyeimbangkan antara ajaran agama dan kemajuan teknologi serta budaya yang berkembang. Sikap untuk menghadapinya yaitu tetap berpegang teguh pada prinsip Islam, menyaring pengaruh modernisasi, berinovasi dalam batasan syariah, mencari ilmu dan mengembangkannya, serta menghargai perbedaan. Selanjutnya, pertanyaan yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pajak yang diminta oleh pemerintah atau negara, mengingat tidak ada pajak dalam fikih klasik. Yaitu dalam konteks fikih klasik, pajak seperti yang dipahami dalam sistem keuangan negara modern memang tidak secara langsung dibahas, karena sistem keuangan pada masa awal Islam bergantung pada sumber-sumber seperti zakat, ziyah, dan haraj, dan ghanimah. Namun, sering perkembangan zaman, ulama kontemporer telah mengkaji kembali konsep pajak dalam kerangka hukum Islam. Pertanyaan yang ketiga yaitu dalam sistem perpajakan modern, pemungutan pajak seringkali dianggap tindakan ilegal. Namun, dalam fikih, apakah ada ruang bagi seorang muslim untuk menghindari pajak jika dianggap membebani? Dalam pandangan fikih Islam, kewajiban membayar pajak kepada pemerintah modern adalah salah satu bentuk ketaatan kepada pemimpinan, yaitu ulil amri. Selama pemungutan pajak tersebut sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan syariah. Seorang muslim diperbolehkan menghindari pajak jika dianggap membebani. Contohnya kewajiban taat kepada ulil amri, prinsip keadilan dalam pajak, penghindaran pajak dan penipuan, prinsip darurat dan pengurangan beban, dan pendekatan solusi yang islami. Selanjutnya, bagaimana pandangan Islam tentang zakat dan pajak, baik perbedaan dan bersamaan? Yaitu zakat dan pajak memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Keduanya berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dan mendukung kepentingan publik. Namun, dalam konteks Islam, zakat dan pajak memiliki perbedaan mendasar dari segi hukum, konsep, tujuan, serta penggunaannya. Nah, itulah jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemateri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.